Hai, welcome to Dapur WBN. Kali ini aku akan membagi ide jualan untuk ibu-ibu rumah tangga supaya bisa menghasilkan cuan dengan mudah. Pepaya ini cantik dan montok sekali. Ini jenis pepaya California, dimana dagingnya sangat tebal ya teman-teman. Ini langsung aja aku kupas sampai bersih. Masih terlihat cantik dan montok bukan? Langsung aja kita eksekusi. Belah pepaya menjadi 2 bagian, kemudian bersihkan seluruh isinya. Jangan lupa gunakan sarung tangan agar makanan yang kita olah tetap higienis. Nah, aku mau kasih trik cara potong pepaya agar ukurannya sama. Kira-kira seperti ini. Teman-teman harus mengikuti garis yang sudah ada di pepaya. Jadi ya ini ya, ada garis selaput panjang. Dan jika garisnya terlalu lebar, maka ada lekukan bentuk pepaya. Itu juga bisa menjadi patokan untuk posisi kita memotong. Nah, seperti ini. Ini dijamin ukurannya akan sama besar, sama lebar. Lakukan sampai selesai. Selanjutnya, pepaya ini harus dibersihkan dari selaputnya ya teman-teman. Jadi di bagian dalam pepaya itu ada selaput, rasanya manis, cuman seperti menjantu-jantu ya kalau tidak dibersihkan. Jadi ini harus aku buang supaya tidak ada yang merambai-rambai nanti ketika es kulkulnya dimakan. Lakukan sampai bersih, sampai selesai. Tara, ini sudah bersih teman-teman. Cantik sekali ya, California dengan daging yang tebal. Selanjutnya aku akan memotong buah ini, tapi aku ada 2 versi ya. Jadi kita lihat mana yang lebih menguntungkan. Nah, yang pertama aku hanya bagi 1 potong menjadi 2 bagian. Kemudian nanti 1 potongnya lagi akan aku potong kecil-kecil. Jadi nanti kita akan bandingkan mana yang lebih menguntungkan untuk dipakai jualan. Nah, ini dia, aku tusuk pepaya yang 1 potong aku bagi 2 tadi ya. Nah, ini menggunakan tusuk sate merek apa aja. Kalau aku sih pakai merek Panda. Bagian keduanya, ini dia bagian kedua. Aku potong kecil-kecil seperti ini. Jadi nanti hasilnya seperti pohon cemara. Nah, 1 tusuk es kulkul ini aku isi 4 potong. Nah, seperti ini ya. Kira-kira nanti hasilnya apakah akan lebih dari 2 tusuk? Nah, itu dia. Aku bikin perbandingan seperti ini supaya teman-teman tahu potongan yang seperti apa yang lebih menguntungkan bagi penjual es kulkul. Wah, selesai 2 tusuk ya teman-teman. Masih ada sisa ternyata. Di sini membuktikan potongan kecil-kecil ini akan mendapatkan atau menghasilkan es lebih banyak. Jadi perbedaannya adalah 2,5 tusuk dan 2 tusuk dari masing-masing potongan. Dan kalau kita samaratakan ini sepertinya tingginya sama ya teman-teman. Panjangnya sama dan lebih cantik yang berbentuk pohon cemara. Jadi kalau aku sih pilih yang potong kecil-kecil berbentuk pohon cemara. Cus, lanjut kita ke tahap berikutnya. Nah, ini dia tahap yang paling penting untuk es kulkul adalah membutuhkan freezer ya teman-teman. Jadi pembekuan. Di sini kita harus bekukan dulu buah-buah ini sampai berembun. Kira-kira minimal 6 jam. Aku sendiri pakai freezer ice cream. Jadi ada teknisnya juga nih teman-teman dalam pembekuannya. Hal yang paling penting dan sangat-sangat penting adalah teman-teman tidak boleh menumpuk potongan-potongan buah ini. Karena nanti kalau mereka sudah beku, mereka akan sangat-sangat sulit dipisahkan. Dan kalau dipaksakan nanti patah, akhirnya tidak bisa dijual. Nah, ini karena aku pakai freezer ice cream jadi cukup luas, jadi aku baris-barisin aja ya teman-teman. Kalau yang nempelnya sisi kanan kiri itu tidak masalah karena tidak sulit untuk dilepas. Nah, ini dia, aku isi bagian-bagian kosongnya dengan potongan es kulkul. Kemudian gimana caranya kalau di freezer kulkas yang biasa, yang kecil? Kalau untuk freezer kulkas, teman-teman bisa memberi alas ya. Jadi diberi alas plastik
tingkat ya teman-teman. Jadi begitu teman-teman bariskan barisan pertama, teman-teman kasih plastik apa aja. Nah baru nanti teman-teman letakkan kembali potongan es krukul berikutnya. Selanjutnya dibeli alas lagi. Jadi ketika nanti beku mereka tidak saling menempel. Sekarang aku mau bikin cocolan. Nah aku pakai coklat kiloan. Ini mereknya Dunia. Nah ini isinya 1 kilo ya teman-teman. Beratnya 1 kilo. Tapi aku mau pakai 500 gram aja atau setengah kilonya. Dan nanti coklatnya akan aku cairkan menggunakan minyak kemasan. Nah ini dia, kita campurkan 500 gram coklat dan 400 ml minyak. Jadi kekentalannya seperti ini ya teman-teman. Tuh tingkat kekentalannya. Nah karena kita lagi ngomongin bisnis, di akhir video nanti aku akan share ke teman-teman berapa rincian biaya dan keuntungannya. Setelah menunggu 6 jam, pepaya tadi sudah mulai mengembun ya teman-teman, dan bisa langsung dicocolkan ke coklatnya. Ini penting sekali, untuk cairan coklatnya tidak boleh terlalu encer. Kenapa? Karena nanti tidak akan banyak coklat yang menempel jika terlalu encer dan teksturnya akan sangat berminyak. Dijual dengan harga 1000-an, kulkul secantik ini sangat-sangat laris manis. Selamat mencoba dan selamat menghasilkan cuan untuk ibu-ibu yang tadinya hanya diam di rumah. Selain pepaya, teman-teman bisa menambahkan buah yang lainnya seperti semangka, pisang, dan melon. Karena tentunya jika semakin bervariasi buahnya, maka minat pembelinya pun akan semakin bertambah. Nah untuk biayanya, 2 pepaya montok ini aku beli dengan harga 12.000 Setelah dipotong-potong dapat menghasilkan 43 tusuk pepaya. 500 gram coklat tadi dan 400 ml minyak itu dilarutkan dan bisa untuk 3 kali penyajian ya teman-teman. Jadi untuk 43 tusuk es krukul tadi itu tidak akan menghabiskan sebanyak coklat yang kita cairkan tadi. Nah seperti pengalaman aku itu hanya terpakai sepertiga. Artinya coklat yang tadi kita larutkan itu bisa 3 kali pakai dengan takaran 43 tusuk pepaya ya teman-teman. Untuk tusuk satenya, 1 paknya itu berisi 300 tusuk dan aku hanya pakai 43-nya. Harga 1 paknya hanya 10.000. Jadi perkiraan biaya tusuk sate hanya 1.250 rupiah. Selanjutnya untuk harga coklat 1 kilo 36.000 dan 1 liter minyak 15.000. Nah di sini dari yang kita pakai aku kalkulasikan sebesar 12.000 rupiah. Jadi total biaya yang kita keluarkan adalah Rp12.000 untuk pepaya, Rp12.000 untuk coklat dan minyak, serta aku bulatkan menjadi Rp1.500 untuk tusuk sate. Total biaya Rp25.500 dan penghasilannya Rp43.000. Keuntungan yang didapat dari 2 buah pepaya adalah Rp17.500. Bayangkan saja kalau teman-teman bisa menghabiskan sebanyak 12 pepaya dalam 1 minggu. Bisa mencapai 100.000 lebih. Itu keuntungan dari 1 jenis buah-buahan. Teman-teman tinggal hitung saja keuntungannya jika teman-teman bisa menjual 4 jenis buah-buahan. Mantap kan? Selamat mencoba.